Akhirnya selesai juga. 104 laga Wih, gila. menentukan siapa juaranya dan Spanyol menyelamatkan sepak bola. Boleh nggak sih ngomong gitu? Ya Ngomong nggak sih? nggak apa-apa, kan perspektif orang-orang sama bebas. Gue enggak lagi, nggak menyelamatkan sepak bola. Emang harus yang bisa selamatin sepak bola siapa? Tuchel. Maino lu kagak main-main, Maino lu. Main no, ya kan. Tapi kalau ujaran kayak gitu, kita perlu setuju nggak sih? apaan? Maksudnya Spain save football kan sering banget kayak gitu. Kayak kemarin misal Arsenal PSG, Arsenal kalah, PSG save football. Sering banget kayak gitu deh. Dasarnya tuh apa orang bilang kayak gitu? Maksudnya apa yang ngebuat orang bilang kayak Spain save football tuh? Emang sepak bola dalam bahaya? Sepak bola lagi dikriminalisasi. Iya, maksudnya orang merasa lebih pantas kalau yang lebih dominan gitu nggak sih? Mungkin lebih pantas kalau yang lebih membuat kita Terhibur. menyukai lagi sepak bola dengan cara bermain yang tepat misalnya gitu kan. Tapi kan kalau anti strateginya untuk bisa mencegah Spanyol mendominasi lebih dahsyat lagi dan bisa mencetak gol lebih banyak lagi. Ya Harus dengan gitu cara yang sudah dilakukan oleh Argentina, tapi mungkin yang disayangkan oleh para pendukung Argentina, masyarakat Argentina, warga negara mereka, tentunya kenapa tim yang punya the best player in the world dengan approach seperti tadi pagi gitu kan, negatif, harusnya bisa lebih optimal mungkin dari segi ketika mereka megang bola, tapi nggak terjadi gitu kan, semuanya reaktif dan dengan berupaya untuk merusak ritme dan juga flow bola dari Spanyol tapi tidak efektif. Kemudian yang terjadi adalah ketika ada rasa frustrasi mereka melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu dan menjurus kasar gitu kan. Dan ini yang mungkin dianggap oleh para pecinta sepak bola baik dari Argentina maupun dunia bahwa harusnya Argentina bisa keluar dengan versi yang lebih baik dari yang mereka tunjukkan di partai final. Jadi salah satu partai final one-sided memang, dan juga bagaimana begitu negatifnya Argentina ini yang jadi masalah. Oleh karenanya tadi mungkin muncul bahwa ya Spain saves football, tapi kita lihat bagaimana upaya Argentina sebenarnya ini juga yang sudah optimal lah dari segi coba untuk mengimbangi permainan di lapangan. Tapi sebenarnya itu kan harusnya juga terjadi bahkan sebelum final dimulai gitu loh. Karena dirasa ada tim yang lebih disukai sama tim netral, fans netral, sama enggak. Karena itu kan terjadi di beberapa, tadi gue bilang ya, bukan cuma Arsenal PSG, tapi mungkin ada game-game lain juga yang mana pendukungnya lebih banyak yang mana dan merasa ini kayaknya lebih nggak layak deh. Kalau misalnya Arsenal PSG, gue rasa takut fans Arsenalnya berisik misalnya atau rese, makanya yaudah PSG aja deh lebih better misalnya. Kalau Argentina takut berisik juga dong. Nggak. Masalah GOAT itu Bisa, muncul lagi. tapi gini, tapi kalau Argentina, tapi nggak gini, Gitu ya? nggak gini, tapi kalau Argentina yang gue lihat ya, kayak orang banyak merasa kayak Spain gitu, lebih cenderung banyak Spain karena ya itu pasti fans Ronaldo misalnya, yang tadi perlu diberitakan GOAT udah pasti Spain. Bandwagonnya semua ke Spanyol. Semuanya, karena kan pada bilang kan di sosmed rame ya, kayak udah sering ganti skin. Dari Portugal, dukung Prancis gitu misalnya. Itu kejadian ketika Inggris. Inggris lawan Argentina. Ada fans, gue nggak tahu siapapun itu fansnya siapa, yang kan gini, nggak tahu ya, gue kalau ngeliat teman-teman gue yang fans Inggris tidak menyenggol Argentina karena fans Inggris yang emang udah dukung lama sudah paham ini siklus 2 tahunan. Ya, paham bahwa di penghujung Ini tuh kayak psychological barrier yang berulang. betul, ini tuh kayak rutinitas setiap 2 tahunan ya kan. Unggul itu apa? Nggak perlu. Harus living on the edge. Kieran Trippier, Luke Nggak Shaw, perlu, ya kan, nggak Cole Palmer, Iya. nggak ada Nggak tuh ada, unggul tuh nggak nggak. Jadi ada orang yang marah-marah, terus gue cobain bilang, lah lu lagian berharap sama Inggris, lah kita aja siap 2 tahun ini Tapi begini. kalau gue lihat final tadi, gue berharap Inggris emang. Iya. Tapi Kayak lebih semua seru. salah Inggris jadi Gua untuk coba- nggak beraksi. Dan di mereka final pasti bertemu dengan bisa Spain. sebenarnya. Hah? Iya, maksudnya mereka bisa Bisa, kan, tapi gitu. nggak mau. Iya, nggak mau. karena menurut Thomas Tuchel itu ternyata di klausul ya dipertahankan kalau Inggris lolos ke babak perempat final. Sudah cukup. Sudah cukup, Iya. katanya KPI tembus, Dari jangan besok KPI udah lewat. KPI gue Besok udah lewat. gue mau ke Ibiza nih, udahlah nggak usah lah ya, nggak usah. Tapi Gue nggak usah mainin Bukayo Saka, Nggak usah 3-4 aja dia mau. Bukayo Saka itu tidak Nggak usah buat main. hat-trick, buat hat-trick. Iya. Semifinal itu levelnya bukan untuk Bukayo Saka. nggak perlu. Nggak. Ah, gue bener. bikin drama Kobe mainin Kobe mainin pasti mainin kita bilangnya cedera Iya, gitu kan. cedera. Suruh pemanasan tapi. Pemanasan aja, habis udah cedera kan. Aneh banget, anjing. aneh banget. Cuma ya apa namanya orang bilang kayak Spain save football ya mungkin salah satunya adalah ya biar nggak fans Argentina berisik atau apa gue nggak tahu ya karena kalau gue
karena kita live reaction deh. Itu tahap di mana kalau lu kerja deh Jir. Tim lu enggak main di situ. Jagoan lu. Lu tahap di mana kayak siapa yang nyetak gol? Ayo cepetan kita pengen pulang. 60 menit yuk. Yuk. Jangan extra time ya. Jangan extra time. Oke, boleh 90 menit aja beres selesai. Gue sampai di tahap apalagi pas half time gitu kan. Itu neraka buat gue gitu. Itu asli. Jadi kita ngomonginnya Apoy, Wali harusnya ada di situ. Apoy, Begitu Wali ada di situ. melodi yang masuk tereng. Gila Adi Pasti hype-nya. bilang Wali sih sebuah referensi ya. Hype-nya lebih baik ketimbang Madonna, Justin Bieber. Bener. Apa yang lagunya yang itu lagi pilihnya ya? Iya, gue daripada Ted Lasso mendingan Ari Lasso gue. Capek gue ngeliatnya. Dengan itu ya. Tapi apa yang dibilang sama BCL. Wayne Rooney ditanya kan, lu gimana? Kan ditanya Mike Richard, oh gue ini, terus si Johar bilang kayak R9 sama Ronaldinho. Si Rooney jawabannya cuma, gue ketika itu beres semuanya. Proper English, kayak cuma, boleh nggak sih sepak bola tuh, gue nggak tahu ya, tapi sepak bola tradisinya nggak kayak gitu. 15 menit tuh udah cukup, 30 menurut gua kelamaan di mana pemain jadi dingin lah. Lu mesti banyak melakukan hal untuk pemain berada di level seperti yang sama di babak pertama. Itu kan psikologis dan FIFA menyalahi aturan yang dia buat sendiri gitu. Jadi 15 menit aja cuy, ini bukan Super Bowl. Oke, udahlah Nggak, biarkan terus lah. juga Super Bowl tuh udah yang terbaik entertainment-nya. performance-nya juga nggak kayak Super Bowl yang Nggak dapet lah. apa sih, kayak ada gedungnya, ada ininya, Iya, ini kayak ya Allah, udah. taplak taruh sini ya kayak di Dufan Ancol gitu. Kita udah menonton entertainment itu setiap tahun di final Liga Champions sebelum pertandingan. Enggak, dan bar dari Liga Champions kemarin udah sulit dilewati. The Killers. Iya, udah. Dapat feel-nya. Sama terakhir menurut gue yang paling keren Dua Lipa yang pas Liverpool. Udah. Yang harus disalahin siapa? Chris Martin. Iya. Kebanyakan main di Amerika. Otaknya udah. Kan padahal dia British ya. Tapi maksud gua iya, Chris Martin kasihan. iya, maksud gua kayak aduh. Tapi bukan orang Inggris lagi. Kasihan. Salah gaul. Warna-warni, terus rambut udah begitu udah. Karena menurut gua Coldplay itu selesai di album kedua. Menurut Iya. dia udah kok begini kamu. Udah collab sama BTS ya udah beda lagi ya. Udah cukup. Nah, tapi BTS keren. Keren, Oh, keren. keren banget. Keren. BTS manggil ICO Smith, Speed, Iya. dia yang manggil Iya. Speed, Iya. coy. Iya, udah Orang BTS BTS pokoknya untouchable. Untouchable. Iya betul betul. Keren BTS. They know what they're doing always. Respect Iya, iya. Army Respect. dari fans New Jeans. Iya, itu mendingan satu durasi semuanya buat BTS mereka. aja, Itu better ya, udah paling better ya. beres. Better ya. Madonna kasihan Ronaldinho sama Bukan itu mas, saya Toku bang. Madonna kalau 20 tahun lalu masih oke deh. Madonna udah Toku bang, kasihan itu bener. VIP aja kali ya. Hah? VIP aja Mick ya. Jagger aja cuma di atas Iya, gitu. Mick Jagger yang harusnya hadir di itu ya, aja. cocok gitu kan. Dia tahu posisinya Dia tahu. sebagai apa Dia gitu kan. tahu. Bahkan kick off-nya telat gitu kan karena Donald Trump ya kan. Bahkan ini orang mau angkat piala kan mau Wah, ikutan nggak harus usah. dong, kompak. selalu dong. Dari Itu mulai- Gianni Infantino menyelamatkan kita. Udah geseran Nggak, jadi Infantino nggak menyelamatkan kita. Nggak, di situ, di Sepatu momen itu. putihnya kacau. Oh iya sih. Iya. Sepatu Sepatu putihnya putih kacau. itu. Aduh. Maksudnya di momen Sepatu itu putih. Trump itu mau sama Rodri sebelahan. Dia geser kan. Terinspirasi Itu sedikit Club lah. World Cup ya, harus Sama selalu hadir. lo masih lihat yang pas Trump lagi habis ngasih piala. Coba kalian ngelihat warga nih ya, tayangan ulangnya Merino joget Trump. Iya. Dia ngeliatin Trump ya. Ini orang mau ngapain sih? Pas pergi langsung iya gini-gini. Begini-gini dia. Phil Mikel. Merino anjing. Emang World Cup terepik ini. Closingannya epic banget. Ada pas awalnya Lamine Yamal kayak apaan sih ini orang nggak jelas sih gitu. Tatapannya Masih tatapan- kecil, Nggak, masih kecil, belum apaan ngerti sih? multing. Pas Jangan, kan, jangan. akhirnya siu tuh gitu. Begini-gini, apa sih Merino anjing? Ya namanya juga Kayak gitu. entertainment bukan halftime show ya, tapi kelakuan pemainnya ya. Iya, Di, jadi- di luar lapangan setelah pertandingan sama sebelum pertandingan kan seru tuh. Tapi lebih banyak yang gua nggak tahu ya kalau di nobar kita kemarin ya emang lebih banyak Spain. Sebenarnya yang kan kita cek gitu ya, di ada dua spot gitu emang banyakan Spain. Terus juga orang tuh banyak kait-kaitinnya, misalnya Argentina supporternya selain bendera Argentina mengibarkan bendera tertentu, sedangkan kalau Spain adalah Lamine Yamal yang bendera itu gitu. Jadi lebih disupport. Terus ada teman kita yang bareng di Saudi Pro League waktu itu, yang di Gol, kerja di Gol, sekarang di Copa 90. Dia tuh nobar di Barcelona. Nah, dia bikin reels gitu. Dia bilang bahwa ini sebagian besar orang Barcelona, ya mungkin yang di dia ya, bukan yang semuanya. Sebagian besar yang nobar sama dia, dukungnya Argentina. Karena orang-orang di sana merasa, dukung Spanyol kan. ya orang-orang di sana merasa Messi memberi mereka lebih banyak dibanding yang Spanyol berikan buat mereka. Wadaw, berat. Katalan banget, Katalan. Katalonnya banget gitu. Jadi mereka cenderung Argentina gitu. Cuma ya itu preferensi lagi-lagi. Preferensi betul. Ya, cuma kalau dilihat dari
ini ya Argentina sendiri kemarin kan juga cukup haru ya kita lihat press con-nya Scaloni karena titik beratnya itu dia bilang ini susah banget dari create tim kayak gini lagi dan beberapa pasti cabut. Yang dia punya adalah pemain yang di kartu merah kemarin Enzo itu kan next generation Next gen. yang bakal next in line yang juga kartu merah kemarin. Terus orang juga Telegraph ngangkat lagi kasusnya soal yang sempat bikin video buat ini ya rasis kayak cenderung rasis yang ke pemain Prancis kalau nggak salah Iya, bercandaan itu ya ya. bercandaan itu di TikTok apa Instagram live gitu. Tapi bercandaan Latin sama Eropa sama Amerika kadang-kadang agak Agak beda. nggak di satu wavelength gitu kan. Iya, Yang bisa di Latin Amerika nggak racist, tapi di Europe atau di Bener Amerika ya, betul. Utara bisa racist gitu. Kayak Di Asia Cavani juga ya. gitu. Suarez apa Cavani Si ya? Evra sama Iya, Suarez Patrice ya. Evra ya. sama Suarez kan kayak ada Iya. ya lost in translation lah sebenarnya. Nggak intensinya bukan untuk Bukan racist, itu ya? tapi memang cara menerimanya beda-beda. Cara bercandanya atau cara Terus juga di sosial media sebelum pertandingan melawan Spanyol banyak orang yang kayak bikin konten atau muncul di FA gue konten itu yang kayak Argentinian apalah bermasalah dengan rasis atau apalah gitu. Terus juga yang terakhir yang abis lawan Inggris ya Falkland itu ternyata kalau dicek lagi orang Inggris tuh udah di Falkland dari sebelum Argentina merdeka atau apalah tuh sih mereka pasti di voting juga katanya lebih milih untuk stay berada di bergabung sama Inggris dan lain-lain. Ya karena kan hubungan Inggris sama Argentina kompleks. Selalu. Sudah sangat lama. Bahkan kalau kita ke kota-kota Argentina, post box-nya itu kan post box Victoria Inggris. Dan mereka juga dulu sempat di Perang Dunia menyuplai daging untuk tentara-tentara Inggris. Yeah. Tapi kemudian ada juga masalah di situ gitu kan. Yang Yeah. berujung dengan konflik di Falklands. Dan Yeah. itu selalu dipakai oleh Argentina karena Argentina di dalam sejarah mereka perang hanya 2 kali. Termasuk Falklands itu. Betul. Jadi memang itu digunakan sebagai salah satu Patriotisme. senjata mereka untuk bisa membuat para pemain juga total, dan itu memang terbukti sih di lapangan kan kalau ketemu Inggris mereka nggak pernah mau kalah gitu kan. Dan ini juga wasit Argentina sama Inggris itu nggak boleh memimpin pertandingan Inggris atau Argentina. Jadi wasit Inggris nggak boleh memimpin pertandingan Argentina. Argentina nggak boleh wasit pertandingan Inggris. Itu kapan? Walaupun Inggris Anytime. lawan siapa itu nggak boleh. Emang udah peraturan kayak gitu. kemarin tuh Eropa Timur ya kayak Slavka Vancic apa gitu namanya kayaknya. Iya. Slovenian. Oh Slovenia nih Iya. dia. Tapi ini wasit yang mengkartu merahkan Enzo Fernandez. Dok, menurut lo kalau 11 lawan 11 apakah bisa lebih Lu panjang? biasanya dia pasti. Nggak bisa. Bisa? Argentina, menurut gua Jadi bisa. ada penalti? Menurut gua bisa. Nggak, permasalahannya itu menurut gua pada saat Enzo itu merah, sebelum Enzo merah, si Scaloni itu udah ngelakuin pergantian pemain kan. Giuliano Simeone masuk, Medina kalau nggak salah masuk. Dan sebenarnya tuh ada pemain kunciannya Scaloni sebenarnya dari fase knockout, yaitu Lautaro Martinez. Nah ini pemain gak dikeluarin gara-gara mungkin Enzo Fernandez udah kartu merah. Aduh gimana nih, gue harus ngejaga kestabilan squad gue nih. Gue nggak bisa nih ganti pemain lini depan gue demi Lautaro Martinez, dan gue ngelihat juga pemain gue juga kalah total lah menurut gue. Ini kalah total sama Spanyol. Ya bisa dibilang mungkin sebelum 110 menit terakhir mereka baru akhirnya dapat 10 menit terakhir. 10 menit terakhir, sorry. 10 menit terakhir Berarti mereka habis baru gol dapat. Ferran. Iya. Ferran Setelah 106 mereka, kan? mereka langsung ada peluang kan, tapi itu juga nggak on target. Tapi at least kayaknya baru on target 117. iya 117. Itu pun juga kayaknya di blok sama pemain. Bener. Half chance gitu. Iya, half chance gitu. Jadi kayak menurut gue juga pasti ada perubahan sih. Maksudnya Argentina pun juga kalau kita lihat dari fase knockout, mereka tuh baru gaspol di menit 80-70. Baru gaspol. Jadi kayak misalnya Menit awal tahu yang hampir itu yang mana? si siapa Argentina Spanyol nih apa Argentina? Enggak, Argentina. Oh, Argentina baru Setiap fase belakangan. knockout tuh selalu pasti kayak mereka tuh struggle dulu. Nanti baru menit 70-an atau apa, ada pergantian pemain atau apa, atau udah mulai kayak mereka nyari advantage-nya di situ baru bisa gitu. Nah, kemarin tuh nggak kelihatan banget di Spanyol, terutama menurut gua gara-gara kartu merahnya Enzo juga di menit 90 sebenarnya kan. Di menit 90, makanya di extra time mereka juga nggak berani ambil resiko tinggi. Ya udah akhirnya. Kelas substitutionnya si Senesi yang keluar kan? Senesi yang main masuk. maksudnya. Karena Yang masuk, sorry. si Lisandro Martinez hitungannya cedera, jadi diganti. Dan menurut gua itu keputusan tepat Scaloni karena dia kartu kuning juga kan. Itu kan cedera Lisandro. Injured. Lisandro cedera. Oh, injured. Injured Dia yang challenge. dia yang challenge. Cedera. Dia yang cedera. Emang Bukan tipikal. hal yang Kayak dia fit buat Argentina pas buat Man United absen 6 bulan. Emang kayak gitu udah aneh, Wi. Kita bersiap-siap sebagai fans United, back tengahnya adalah Harry Maguire dan Aiden Haven Ya, betul. atau Lenny Yoro. Laniero dengan rambut baru ya. Yoi. Tapi kalau ngelihat apa ya,
gue agak disayangkan. Maksudnya menurut gue pemain terbaik Argentina, sorry ya bukan Messi tapi Emilio Martinez. Oh iya. Emi Martinez menurut gue dia kayak kasihan gitu, kayak gue berusaha keras tapi teman-temannya tuh mereka tuh punya kemampuan yang mumpuni tapi memilih untuk bermain keras. Dan gue tuh yakin, gue tuh takutnya ketika gini, Spanyol mendominasi tapi ketika bola ke Messi tuh gue nggak ngerti kenapa ya, maksudnya magisnya tuh misalnya dapat bola, Pasti. dia dribble ke depan, pemain sayapnya kiri kanannya cepat ke depan, tapi itu strategi drama sekali. Maksudnya lu bermain 10 lawan 11 lawan Spanyol, ketika 11 lawan 11 saja lu agak sulit untuk masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Jadi lu mau counter attack pun juga bingung. Jadi gua agak disayangkan kalau sebenarnya pemain Argentina ini bisa bermain taktis loh, nggak mesti main tabrak sana tabrak sini. Apalagi ketika Paredes masuk, semua orang kayak diajakin berantem sama dia. Suaranya berantem ya? Simeone masuk, dia ajakin berantem. Semua maksud gua, Full time lu punya Mary. Messi, the most talented players terbaik di dunia. Kenapa lu berpikir kayak, oh gue tabrak kiri, tabrak sana. Ini Spanyol bukan Inggris. Inggris mah kepancing tuh semuanya. Spanyol dengan santai, bagaimana lihat Lamine Yamal, Dani Olmo semuanya, Baena, masuk Ferran Torres, walaupun pas masuk Ferran Torres banyak yang kayak ngecengin, wah ini mah buang-buang peluang, tapi ternyata jadi pembeda. Mikel Merino masuk, jadi maksud gue agak disayangkan pemainnya, gue nggak tahu apakah Scaloni meminta untuk melakukan itu atau emang pemainnya pikir gue main keras aja karena Otomatis ya, otomatis ala Inggris ya. ala Inggris semuanya, karena itu Kalau works habis, kalau Inggris. unggul, mereka revert ke dropping deep. Ternyata kan tidak. Ada Kan Tuchel bilang gitu kan, kita ketekan jadi kita mundur. bukan- gitu. Enggak, lo Tuchel emang tolol. Tapi kalau kita lihat lagi pertandingan Inggris aja tuh, menurut gua emang bener sih. Automatically pemain Inggris itu punya inferior complex. Oke. Yang langsung membuat mereka kalau udah unggul tuh, Mundur mereka nggak mau possession, mereka Enggak. don't know what to do with the ball. Iya. Padahal harusnya kuasai possession, Iya. flow-nya diatur. Tambah gitu lagi kan. ya. Kalau drop deep itu mengundang petaka. Iya. Dan kalau lo lihat di tepi kotak penalti peluang demi peluang kayak gitu kan resah dong. Dan Resah. Tuchel coba membantu dengan extra defender, masukin Konza gitu kan. Sebenarnya itu adalah Biar- substitution yang nggak mau dia Dunburn. lakuin, tapi harus dilakuin karena timnya harus dibantu nih. Wah, Secara mental kena. iya, dan di sisi lapangan kan kita lihat bagaimana si asistennya Barry gitu, Iya. dan, Tuchel tuh agak bingung gitu kan, ini kenapa jadinya Berantakan game plan begini. kita berantakan gitu kan. Dan kalau kita menuju ke Scaloni, menuju ke partai final, justru terinspirasinya sama Roberto Martinez sama Thomas Tuchel aja. Sebelum menit 65 the substitution, 3 dari 5 dengan satu wingbacknya diganti Back gitu semua kan. itu Otamendi Iya, masuk, iya, Medina, kok jadi malah seperti ini gitu Iya. ya. Dengan kalau dari- harusnya coba memperbaiki situasi dengan mungkin memperkuat lapangan tengahnya, ada solusi untuk bisa outletnya nggak cuma Leo Messi tapi dibantu gitu dengan misalnya Lautaro masuk lebih cepat tapi Iya. nggak terjadi gitu kan. Memang dengan Lisandro Martinez yang cedera di luar dari skenario ini juga mengganggu ya rencana dari Scaloni, tapi tentunya approach Scaloni untuk memulai laga juga agak negatif. Bahkan mungkin kita terkejut juga, harusnya mungkin Paredes kalau mau distraktif sejak awal gitu kan. Tapi mereka serba tanggung, dan ya itu tadi memiliki Leo Messi, tapi juga ini justru disinilah masuknya peran Roberto Martinez ya bagi Scaloni. Dilemanya luar biasa gitu kan. Dia ngelihat perkembangan timnya kacau. Dia ngelihat timnya sangat terganggu dengan possession dari Spanyol. Mereka tampil dengan dari kick off 10 pemain practically gitu kan. Karena kan ya sehebat-hebatnya Leo Messi, sejenius-jeniusnya dia, tracking back bukan adalah jati diri dia. Betul. Dan nggak ada di game dia gitu kan. Ini membuat adanya handicap di situ. Offensively dia nggak menawarkan apapun juga. Dia kala timnya membutuhkan outlet untuk bisa menahan bola lebih. Dengan segala hormat, Leo Messi is one of the best. Gua selalu kalau ngeliat dia main di depan mata kepala gua ini kayak dewa gitu kan. Tapi kemarin justru itu yang membuat Scaloni dilematis karena dia nggak mungkin Menarik untuk menggantikan Leo Messi dalam situasi partai final. Dia butuh, bahkan kan Messi ini sebenarnya adalah pemain yang paling unik, wildcard utamanya Argentina, bahkan tim manapun tidak punya Leo Messi yang bisa membreak structure dalam satu momen, yang bisa merusak pakem sebuah tim dalam satu momen juga. Dia mostly jalan, tapi ketika dia menemukan space-nya, menemukan kesempatannya, dia akan manfaatkan. Tapi kemarin inilah Spanyol gitu kan, yang membuat puasa possession Prancis, kemudian berlanjut dengan puasa possession Argentina. Midfield mereka nggak berkutik, dan selection wise juga Scaloni ada beberapa kendala mungkin dari line up utamanya, Agak berbeda dibanding Barcelona Inggris dan kan? juga waktu istirahat Spanyol yang lebih
satu hari ini juga sangat krusial untuk Argentina. Mereka terlihat sebagai tim yang sudah begitu keletihan. Mereka tampil ekstra keras dengan Cabo Verde, dengan Mesir, di round-round Swiss. dengan Swiss, dengan Inggris. Ini semua udah menjadi satu alarm signal, alarm bell gitu kan buat Argentina. Mereka bukanlah tim yang dalam kondisi dalam 90 menit bahkan di extra time bisa mendominasi seperti Spanyol dengan outcome kemenangan. Mereka harus bersusah payah dan outcome-nya ya penampilan kemarin yang mungkin sangat mengecewakan ya buat beberapa penggemar sepak bola dengan approach dari Argentina. Gue juga mau nambahin dikit ya, maksudnya Argentina kalau yang gue lihat selama fase knockout itu pasti selalu ketemu tim yang dimana menit-menit akhir pasti selalu clumsy gitu. Ya. Cape Verde lah, oke lah, mungkin karena kualitas sama mentalitas juga. Mesir 12 menit kok bisa 3 gol. Ya. Swiss, Embolo, come on, stupid Embolo, gua ngerti lagi. Inggris ya tadi inferior sama mungkin dari mentalitas juga tim kelihatan banget. Tapi ketemu Spanyol sih Nggak bisa bobol duluan ya. Karena Iya. Spanyol nggak akan melakukan yang dilakukan Inggris. nggak bakal melakukan semua hal yang dilakuin sama Egypt, sama Cape Verde, sama itu. Dan mereka kan mesti ngebuktiin di turnamen ini mereka adalah tim dengan kebobolan paling sedikit, 1 gol, paling disiplin. Yang golin Cataler. Dari semua Cataler, pemain. iya. Semua Cataler, iya. pemain di World Cup yang jebolin Spanyol adalah Cataler. Pas gue di stadion itu dari samping sayap dia nyundul Catalere masuk. Hampir kalah Kok gitu. bisa sih? Oh iya lu nonton. Sana dia. Lu Semua awal-awal striker hebat di Piala Dunia ini yang golin the Cataler. Yang dilatih Rudi Garcia. Dia tuh di Garcia lu udah kayak udah sisa-sisa kejayaannya Belgia gitu kan. Udah sisa kejayaannya Belgia. Tapi justru Belgia yang paling Bikin sulit. merepotkan ya dengan challenge, shape mereka, dengan approach mereka, dengan juga tadi ada focal point yang mungkin mirip juga dengan Oyarzabal gitu kan. Dia floating, dia bergerak ke flank juga bisa. Charles de Ketelaere bukanlah spesialis center forward gitu. Ini yang justru membuat sulit Spanyol juga dengan umpan yang dilayangkan dari flanknya, harusnya bisa mungkin dipompa lebih banyak oleh Argentina di match tadi. Dan sebenarnya kalau gue ngeliat kemarin, ini gue apa ya? Gue tuh selalu pas lihat Spanyol, kartu asnya sebenarnya bukan 11 pertama. Kalau di deadlock satu pemain yang joget-joget Donald Trump, Mikel Merino. Mungkin yang nyetak gol Ferran Torres, iya betul. Yang crossing Pedro Porro, iya Dan betul. bahkan yang gol sebelumnya Mikel Merino nggak foul menurut Betul, gua. itu Iya. enggak, itu kalau lu lihat gol Ferran Torres, Merino tuh mancing 3 pemain Argentina loh. Iya, nah Mas. itu makanya gue bahas Movementnya ketika dia. Pedro Porro crossing ke tiang jauh, Nico Williams dapat, itu tuh 3 backnya si Argentina ketarik sama Mikel Merino. Iya. Ada space gitu di sana, Iya. disikat sama Ferran Torres, dan menurut gua dan harusnya bisa tambah satu lagi kalau Nico Williams nggak salah skill ya. Iya, Itu gue sih ketawa sih yang dia skill dan Malah ngapain? passingnya begitu ya. Lamin Yamal di kanan kosong banget. Sama yang Ferran offside kan. Iya, kalau Ferran offside emang telak. Iya, maksudnya kalau enggak, aduh, gue Kar- pikir, aman nih. Karena bukan Liga Inggris ditarik garis ya kan. Ini otomatis nih, udah otomatis. Udah ada mesin. Nico Williams itu udah kayak, ya ini kalau nggak gol. Terus setelah itu kan Argentina megang peranan dong. Iya. Ya maksudnya wajar lah ketika tinggal 5 menit lagi, lu bertahan 5 menit mesti kuat lah, nggak dari menit 60, Iya. ya kan? Iya, betul. Dari 60. 5 menit terakhir Messi semuanya nyerang. Iya, kalau misalkan katakanlah tiba-tiba Argentina melakukan black magic seperti apa yang Allegri lakukan, 0 shot on target tiba-tiba 2 nyetak gol. gol ya kan? 2 gol lagi. Itu akan menjadi pertandingan yang kayak wow, seru sekali ini. Tapi ternyata ya udah nggak kejadian dan akhirnya ya kesalahannya si Nico Williams yang nggak masing Lamine Yamal yang dia mau cutback itu tidak terjadi, tidak membuat dia menyesal. Gue ya kalau itu kebobolan dia kayak ya harus gue passingnya Tapi tadi. itu digoreng tuh. Tapi setupnya Nico Williams untuk golnya Ferran Torres Bagus banget. Taruh gitu, awareness kalau- dia iya. gitu kan, dia tahu ada trail play dari Nico dari Ferran Torres. Dan ini juga menurut gua kenapa si Argentina juga biasanya fullback Argentina tuh maju, apalagi yang kiri ya, Molina atau Medina, mereka tuh nggak akan maju karena ada Lamine Yamal. Ya. Sekali Lamine Yamal dikasih ruang, itu lihat buset. Kemarin udah kayak berapa kali dia gocek kiri kanan, udah sampai masuk kotak penalti. Penetrasi. Cuma ya emang ya crossing sebenarnya bukan tujuan utama dari para pemain Spanyol kan. Mereka nggak punya striker seperti David Villa, Fernando Torres lagi kan. Jadi ya lu Akhirnya nggak akan masuk ya. iya, Fernando Llorente lah yang segede itu, tapi ya lu akhirnya cutback dan walaupun ironinya adalah golnya dimulai dari sundulan tiang jauh. Ya, Nico sama Williams. masalahnya Argentina juga wingbacks itu masalah. Mereka nggak punya winger ortodoks di depannya juga bermasalah karena 2 winger yang ditampilkan Scaloni deep
midfielder sebenarnya yang tampil di flank gitu Yeah. kan. Jadi tendensi mereka adalah tidak untuk men-stretch, tidak untuk menuju ke byline, tidak untuk cutback gitu, tapi berupaya untuk bisa lebih membuat Leo Messi mendapatkan bola di sayap. Ini juga masalah. Dan memang peranan Angel Di Maria belum ada yang bisa menggantikan. Nah, itu gue Yeah. setuju, itu gue setuju. Julian Alvarez pemain yang berbeda, Nico Gonzalez juga sama, dan tadi ya kalau Nico Gonzalez sebagai starter dia tidak menawarkan apa yang ditawarkan ketika dia masuk off the bench. Mungkin justru Lautaro yang harusnya tampil sebagai starter, tapi level of fitness ini kembali jadi pertanyaan besar gitu kan. Dan kalau kita lihat sisi dari Tagliafico di sepanjang ajang ini 50% lawan menekan dari situ gitu. Dan kemarin terjadi lagi. Kalau gue lihat sebenarnya yang harusnya bisa di adjust, gue bukan pelatih elit, bukan pelatih bola gitu kan, tapi kalau kita lihat secara kasat mata, struggle mereka adalah dengan garis backline-nya itu yang terlalu deep. Harusnya mungkin naik 3 yard, 5 yard Sama kayak untuk waktu bisa Inggris kan? meng-engage untuk bisa meng-engage lebih tinggi. Montiel bisa lebih tinggi lagi. Cucurella dan Pedro Porro nggak seprogresif itu di laga kemarin gitu. Yeah. Karena mereka tahu bahwa Tagliafico kemudian juga siapa kemarin Montiel dalam kondisi mereka sangat khawatir dengan gerakan-gerakan in behind, dengan gerakan-gerakan pace yang ditawarkan, apalagi Lamin gitu kan, head to head dengan Tagliafico dan jadi mismatch yang juga mengkhawatirkan layaknya Luca Digne gitu. Jadi bagi Argentina memang kemarin dari segi match up juga mereka bermasalah dan itu dieksploitasi terus oleh De La Fuente dan Spanyol ya. Dan semuanya pemainnya ngebuka ruang semua gitu yang menurut gue keren sih Fabian Spanyol sih. Ruiz, Rodrigo, Olmo. Dani Olmo semua, dan situasinya selalu kan ada overload di flank, overload di central. Dan Dani Olmo ini underrated banget sih. Oke, sebelum kita geser ke Spanyol ya, ini sedikit ya. Karena menarik poin lo tadi soal inferiority kompleks dan bagaimana pelatih merespon. Karena gini, yang gue lihat ya, di mana-mana banyak orang yang cenderung menyalahkan Tuchel dari apa yang diambil, keputusan untuk menjadi more defensive lah dengan pemain back yang masuk gitu. Cuma kan tadi lu bilang bahwa dari mentality playernya itu kelihatan inferiority kompleks sehingga Tuchel justru berupaya untuk menolong gitu. Nah itu tapi tak tertolong juga. Iya, maksud gue lebih ke yang mana gitu kalau situasi kayak gitu. Karena orang kan Tuchel ngapain masukin back? Tapi ini POV baru nih kalau yang gue denger ya, bahwa sebenarnya Tuchel sedang berupaya menyelamatkan Inggris ketika itu karena pemainnya lagi pada minder gitu. Iya, tapi nggak dari menit 60 juga sih. Gimana menurut lo? Ya. Soal ini. Karena ini bisa jadi ngaruh ke Argentina juga nih ya. Karena ketika pemain Argentina mungkin di lapangan kalah, nah Scaloni berupaya untuk yaudah kita amanin aja nih, makanya Senesi yang gue masukin bukan Lautaro. Kan gitu. Ada mungkin intensi dari Scaloni untuk membawa ke adu penalti, harapannya sih itu ya. Iya. Karena udah adu penalti pasti menang menurut Kalau adu gue. penalti, kalau selama-lamanya 0-0 ada rasa frustrasi yang dibawa oleh Spanyol justru berbalik gitu kan. Dan menuju ke penalti mereka punya Dibu Martinez yang sangat luar biasa juga, walaupun Unai Simon juga punya kemampuan shot blocking juga oke gitu kan. Oke, kalau Tuchel kemarin? Tuchel, gue ngeliatnya setelah gue nonton lagi, gue sempat juga kan pas live agak bingung juga nih what's going on. Harusnya kan, karena kan gue selalu memberikan campaign bahwa Thomas Tuchel is the man. Thomas Tuchel adalah decision maker yang berbeda dengan Southgate. Di level elit ini, pelatih elit akan outcome-nya berbeda lah ketimbang Southgate yang experience-nya jauh di bawah dari Tuchel dan pedigree-nya jauh jelas gitu kan. Tuchel adalah pelatih turnamen, dia bisa membawa Chelsea meraih Champions League yang mungkin dari segi roster tak terfikirkan, kan sebenarnya agak mirip-mirip gitu kan. Bagaimana chance Chelsea untuk menjadi yang terbaik di Eropa dengan chance Inggris yang coba menjadi yang terbaik di dunia, tapi kemudian yang terjadi adalah hal yang begitu mengecewakan di momen akhir sebuah laga. Game management yang harusnya bisa lebih unggul gitu kan. Tapi kalau gue lihat memang setelah gol tersebut ada kesan Inggris coba tadi ya drop terlalu deep, tapi juga masalahnya adalah personel menurut gue. From the players ya? Personel ini, ya dari tadi yang gue bilang bahwa ada mereka psychologically ada dalam situasi kalau gue udah unggul, mereka nggak tahu harus melakukan apa. Memang ini harus ada bantuan dari coaching staff juga, tapi dengan segala hormat kan kalau kita unggul, kalau tim kita adalah Manchester City, tim kita adalah Arsenal, tim kita adalah Liverpool gitu kan. Coba untuk menguasai possession, karena inilah kunci gitu. Kalau lo cuman press kemudian coba mencetak turnover, itu adalah upaya untuk bisa mencegah tim lawan berkembang dan lu coba untuk bisa melakukan serangan lebih dekat ke kotak penalti. Kan Inggris gitu kan, mulai laga dengan Argentina, emang that's how you're supposed to do. High press versus high press. High press dari Inggris karena Argentina ketika di press di fase pertama dari build up mereka dari Cuti dan Lisandro Martinez 2-1 biasanya dia build up.
itu ada turnover 48 kali mereka sebelum bertemu dengan Inggris gitu kan. Ini berujung dengan kesempatan bagi lawan untuk bisa arahkan bola ke gawang dari Dibu Martinez. Apalagi juga Leo Messi di first half ada 15 kesempatan dia kehilangan bola. Yeah. Berarti kan something benar dari upaya awal Thomas Tuchel. Tapi ketika lo unggul, alangkah baiknya nggak cuman lo press lagi, tapi lo kuasai possession. Kalau lo press, banyak pemain Argentina juga yang press resistant. Dan ini mereka mungkin di kala itu mirip dengan Spanyol gitu kan. Ketika lo press pemain Spanyol, maka peluang justru akan terjadi Banyak. di area pertahanan lo. Karena spaces akan tercipta di sana, mereka akan tampil dengan variasi passing, bisa direct, bisa juga melalui flank, cepat banget tuh menuju ke zona pertahanan. Ini yang eksekusinya mungkin bagi Inggris dengan level pemainnya, dengan segala hormat, Pickford, penjaga gawang Everton. Penjaga Everton. Konsepnya bagi Everton adalah untuk mengamankan backline dengan long balls. I know, right? Ya, di pump aja ke kemana aja lah, ada Beto tuh di depan sana, ada Barry gitu kan. James Garner tiba-tiba di sana. Pas Diaye, lihat Diaye. pertandingan itu lebih detail, John Stones itu ngamuk terus sama Pickford. Karena dia mau bola pendek kan, dia mau build up Iya. dari Ball zona playing, permainan yes. sendiri, and then you control the flow, and then you control the situation, Iya. dan lo coba Dan pemainnya untuk punya menjaga itu ya. ritme. John Dan Stone ada Declan, ada Elliot, iya. Mereka John bisa. Stones, Dex, Elliot Anderson itu pemain yang bisa dengan short passes. Lo coba tenangkan situasi. Kan Pickford dapat bola dari tekanan langsung pump Iya. kesana, Tapi- mentok tapi lagi dengan Argentina, langsung balik Iya, lagi. exactly, poinnya As a itu. defender lo pasti akan kesel dengan itu kan. Tapi juga Elliot Anderson harus dikritisi juga di match kemarin. Yang Dengan kalau- segala hormat, iya. Nottingham Forest. Iya. Sama Dan juga. Enzo-nya dilepas kan yang itu. Iya, dari bagaimana untuk menguasai bola, tenangkan situasi. Kan kalau kita bicara Argentina, Spanyol, kalma di lapangan tengah. Mereka punya beberapa second untuk bisa berpikir, mencari situasi terbaik untuk rekan-rekannya diberikan bola. Nggak cuman kayak hotcakes gitu loh, bola-bola panas gitu yang Iya. terlalu cepat, jadi kaget lagi, akhirnya lo revert ke defending lagi. Itu kan melelahkan banget kan. Iya. Dan kalau Tuchel ngelihat gimana area tepi kotak penaltinya digempur habis, kosong antara midfield dengan area tengah pertahanan, Enzo berapa kali gitu kan, itu kan hal-hal yang sangat menyedihkan kalau sebagai pelatih lo pasti bingung melihat itu Sebenarnya terjadi. yang dilakukan Tuchel tuh dia sering melakukan ketika Dortmund lawan Liverpool mereka unggul agregat 0-2 di Anfield, akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 3-2 nggak salah agregatnya deh. Terus juga ketika lawan Real Madrid ya kan, Bayern Munchen yang final ya. Terus ketika Semifinal. Man United Paris Saint-Germain, Diogo Dalot, Rashford terakhir. Terus ketika Bayern yang dia Bayern juga gitu. Jadi sebenarnya yang dilakukan tuh adalah kayak insecure dia berkali-kali gitu loh, bukan yang pertama kali menurut gua. Jadi yang diterapkan sama Tuchel, ya kenapa fans Inggris ketika perebutan juara 3 kemarin ketika Tuchel mukanya muncul dibu sama fans Inggris karena mereka tahu lu nih bikin gagal, dan itu tidak terjadi sama De La Fuente. Ketika De La Fuente lu tahu ya pertandingan 90 menit 0-0 gitu, tapi lu tahu ketika ada Rodri, ada Fabian Ruiz, lu beneran nge-stop bola semua ke tengah, walaupun ada terobosan masuk ke tengah untuk ke Lionel Messi dan Unai Simon juga keluar dari posisinya, tapi mereka tetap tenang, gak terburu-buru. Bener, gue setuju sama Adi, kayak ini yang dimiliki Jordan Pickford bola tenang, buang ke depan. Iya, dan itu kan momen juga kan. Kalau lo lihat Messi sempat coba curi space gitu kan, tapi Unai Simon bisa bergegas cepat, dia menjalankan tugas sebagai sweeper keeper. Itu kan juga di early stages of a game, ketika Argentina coba untuk mencetak ke 1-2 peluang colongan gitu kan, yang biasanya berujung potensi gol. Tapi kiper lo jadi one of the best defender. Itu kan statement gitu kan, bahwa it's not gonna be easy. Dan ini kenapa kita punya best defense, nggak cuma dari midfield kita, nggak cuma backline, tapi gue nih penjaga gawang juga punya kemampuan yang mungkin lo nggak pandang itu sebagai hal yang penting, tapi dengan kaki dia one of the best juga. Dan kemarin juga lihat satu pertandingan yang gue nonton beberapa pertandingannya Spanyol, itu Rodri jarang banget untuk progresi ke depan, biasanya cuma deep di belakang. Tapi kemarin ketika lawan Argentina, dia berapa kali progresi ke depan. Fabian Ruiz agak sedikit unik dibandingkan pertandingan Rodri sebelumnya, karena kita tahu Rodri maksudnya dia udah cedera panjang, terus udah jarang bermain 90 menit full. Tapi ketika lawan Argentina, ya udah final juga, gue maju duel sama gelandang-gelandangnya Argentina. Itu best form dan best menurut gue wujudnya Rodri ya, yang Betul. sebelum cedera. Jadi kayak menurut gue kayak ya udah nih kayak agak uniknya melihat dia bisa progresi ke depan. Biasanya cuma deep di belakang, ngatur tempo dari belakang, super komputer aja udah. Tapi kemarin menunjukkan ya, wah ini dia nih yang orang-orang mungkin pada protes dia jadi pemain terbaik Ballon d'Or. Sangat cocok dia Ballon d'Or. Best player dari ajang ini juga cocok gitu kan. Tahun ini Ballon d'Or lagi nggak?
Tahun ini Agak susah nggak sih tahun ini Ballon Nggak tahu d'Or? kalau itu gua nggak tahu. agak tricky ya. Agak tricky ya. Ya, tapi kalau lihat bagaimana ini kan rajanya recycle, sebuah kesempatan untuk build up lagi kan. Rodri luar biasa lah. Dia ketika recycle justru bisa lebih positif lagi dari kesempatan awalnya gitu, dan timing antara Fabian Ruiz dan Rodri untuk siapa yang masuk untuk coba defense, siapa yang coba untuk naik, semuanya bergantian gitu kan, dan menjaga flow bola tetap hidup. Ini adalah dua pemain yang ya lagi-lagi luar biasa, dan Bahkan Pedri pun sampai jadi cadangan ya. ya, dan Pedri juga memang punya kualitas, tapi kalau kita lihat bagaimana Fabian Ruiz dan Rodri Lebih balance pairingnya ya, balance. pun juga dengan Dani Olmo itu kan, dan kalaupun ada yang diganti nggak akan bermasalah sih, nggak kayak Nggak Inggris masalah. ya. Inggris setiap Declan Rice keluar udah Itu problem, juga chaos. bilang. Ya balance-nya nggak dapat, tapi juga ya karena mungkin Kobe Mainoo cedera ya, jadi nggak bisa dimasukin. Tapi kalau gitu kenapa nggak ada Adam Wharton gitu kan? Iya, kenapa nggak ada? Kenapa slotnya buat Hendo? Yang Hendo saya- kalau mau jadi pelatih, jadi tim coaching staff. Motivator. Bisa. Mario Teguh. Oh iya. Enggak ngapain jadi pemain. Sebelum Nggak usah kemarin jadi pertandingan pemain. ya itu gunain. Nah, kalau kayak gitu kan coaching staff aja dong. Iya, kayak Jason Steele. Oh iya. Jason Steele dapat medali. Ngecederain diri sendiri udah gitu. Iya tapi kalau squad selection Tuchel gue juga nggak sepakat. Cuma Dia ada iya beberapa. maksudnya dari awal itu gue nggak sepakat. Cuma poinnya adalah yang tadi dari poin lo soal apa Inggris Argentina ya itu adalah kita nggak bisa blame sepenuhnya ke Thomas Tuchel karena dia juga ada upaya sedang menyelamatkan timnya. Maksudnya gitu loh. Karena narasinya kan scapegoatnya Tuchel gitu. Emang. Karena Nggak dia bisa satu orang itu. Jerman sih itu aja sih. Iya, nggak bisa Dan satu itu doang. preferensinya kan orang Inggris harus dilatih Inggris gitu kan. Iya. Bahkan kalau kayak Jamie O'Hara gitu bilang bahwa gue lebih dilatih sama Frank Lampard, give me a break gitu. Bahkan ada berita Ole Gunnar Solskjaer kita mau ngelatih. Bro, Enggak, paling terdekat Eddie Howe. Kalau Eddie Howe masih mungkin. Masih enak Gue Eddie ngerti tuh Howe. angle Southgate dipakai lagi gitu kan iya. dari kalau mau umur. Nggak ada. mendingan pertama Lee Carsley aja sekalian yang dari Lee under Carsley 21. lebih bagus. bagus. Bentukannya, Lee Carsley itu bagus bentukannya banget, sama gila. kayak De La Fuente. Under 21, Ya, siapa tahu. Ini Ya kan kan? masalah dari Inggris, dari Finding a Itali. Kingsman ya. Finding Otot, dari ya tim, kan? dari tim-tim yang coba bersaing dengan Spanyol, masalahnya adalah masalah yang sangat pelik dan detail, dan ini juga ke pembinaan sepak bolanya dari kelompok umur hingga ke senior, Ya. dari bagaimana cara main di liganya dari tim-tim yang ada. Spanyol dari kelompok umur mau under 8 sampai senior semuanya bermain dengan gaya permainan yang sama. Jadi mudah iya. untuk bisa pemain-pemain ini dimasukin ke level senior. Dari junior mereka nggak pernah khawatir gitu kan. Iya. Bahkan tim-tim olimpiadanya juga dipakai untuk nantinya kayak ada Baena Yang di Tokyo masuk. kan? Iya, Tokyo dengan De La Fuente-nya, Kukurea masih ada juga. Paris 2024 Iya, juga. dan- Tapi ini juga sih sebenarnya sadar juga bahwa terakhir kali Spanyol juara itu berarti 2012. Sebelum juara Euro ya. 2012 juara Piala Dunia, 2008 Eropa dunia, 2010. Eropa lagi. Tapi setelah itu kan generasi lost tuh. Sampai akhirnya generasi Lamine Yamal di mana De La Fuente masuk 2024 mereka juara Eropa dan akhirnya udah menemukan pondasi lagi, dan ini gua nggak takut, misalnya nggak kaget kalau mereka akan Dominan lagi. bisa jadi juara Eropa lagi di Karena tahun tim termuda 2028. ke-6 dan maksudnya kita lihat kemarin Pau Kubarsi mainnya kayak gitu sih menurut gua emang Kubarsi, ya. gila sih. 3 tahun lalu masih main di JIS. Gue selalu yakin Gila sih, sih. makanya gue tulis di box to box kan best young player Kubarsi, karena gue lihat ini adalah penampil yang sangat dewasa di usia yang sangat muda, line breaking passes, bagaimana dia defend bola-bola udara, bagaimana dia cerdik juga untuk bisa manasin lawannya Yeah. seperti Enzo gitu kan. Ini adalah pemain yang sangat lengkap dan ya ceilingnya masih luar biasa. 2012 terakhir kali mereka juara 2014 sampai 2024 mereka berantakan sampai juara Eropa. Berarti kan ada 10 tahun gap di mana mereka pemain ini muncul kan, Lamine Yamal, Pau Kubarsi, Gavi, Pedri semua muncul satu persatu. Jadi emang bukan satu dibutuhkan oleh Spanyol satu dekade untuk kembali berada di papan atas dunia dan Eropa. Jadi ya nggak bisa terlalu terburu-buru juga. Ya, dan De La Fuente juga pakai konsepnya Luis Aragonés ya. Luis Iya. Aragonés kan berani banget untuk memangkas bintang-bintang yang punya nama-nama hebat kan. Waktu itu kan kontroversinya Raúl González. Aragonés. Dan sekarang juga kalau kita lihat rosternya Spanyol, De La Fuente, semua pemainnya adalah pemain sepak bola semua, pemain-pemain punya karakter yang baik, manusia-manusia yang baik juga. Ini sepertinya menjadi salah satu pijakannya si De La Fuente, memilih juga pemain yang akan berlaga untuk Spanyol gitu kan. Mungkin yang di level superstar banget hanya Lamine Yamal. Tapi Lamine juga kan datang dari situasi yang begitu membuat dia humble juga. Jadi ini menjadi hal yang Semuanya positif jadi lah tone buat- down gitu, nggak ada yang mega star gitu, jadi semuanya kolektif
Dan bener waktu itu pas di episode terakhir kita tanya siapa ya pemain terbaik Spanyol, kayak Ya nggak ada. semuanya mainnya bagus masalahnya. semua. Dan mereka bisa membuat tim lawan kepancing karena ya tadi ya passing game mereka gitu kan. Lawan dibuat jadi zombie, dibuat jadi kesel, dan itu yang membuat mereka kadang kalau lihat Spanyol karena mereka terlalu jago, terlalu luar biasa, sistemnya udah jalan banget, it's a bit boring memang gitu kan. Tapi Berantem tuh. ini yang jadi hal yang mereka gunakan terus gitu kan. Dan apa ya, maksudnya kalau gue juga ngeliat kayak Spanyol yang sekarang kayaknya skuadnya nggak semewah 2010 ya. Iya nggak sih? Itu yang kemarin duduk kan 2010 semua tuh. Oh, iya. Legend-legendnya itu kayak per individunya juga udah kayak jadi. Masih ada Xavi-nya, masih ada Iniesta, Iya. Puyol gitu. Kecuali ya. Johan Capdevila nggak bisa masuk Sergio. Amerika ya. Udah hadir kemarin. Udah bisa ya. Akhirnya dia foto udah sampai. Dia minta izin, minta tolong Trump gitu. Tolonglah gue pengen masuk. Ya lu ada cap Iran masalahnya katanya. Di paspornya ada cap Dia sama Iran. anaknya akhirnya hadir lah. Johan Johan Capdevila. Capdevila. Ya cuma ini bisa panjang tadi karena isinya pemain muda ya kan, dan sebenarnya bisa saling gini. Kalau Spanyol winning goal di 2010 tuh Iniesta ya, kita juga tahu dia di Barcelona Champions League kayak gimana. Ini Ferran Torres, pemain yang Dikritik. sebagian besar fans Dianggap- Barcelona juga dianggap Dianggap remeh bahkan di match pertama tuh lawan Cabo Verde, Iya, ada iya. miss kan dia. Iya. Itu yang dianggap bahwa Spanyol ini akan mengkhawatirkan, mereka lawan tim kayak gini aja gagal breakdown, Iya. low blocknya, Ferran Torres punya chance dia miss, mentalitinya pasti terganggu. Tapi siapa yang bisa menduga bahwa memang mentality dari Ferran Torres, style of play dari Spanyol, mereka stick to their game plan selalu gitu kan. Dan kalau ada slight glitch bertemu dengan tim kayak Cabo Verde yang punya semangat, yang coba defend with their lives, itu ya sangat wajar sulit di breakdown. Tapi kan gimana De La Fuente juga mencari solusi problem solvingnya dengan mengutak-utik, mungkin juga ada personal change yang dilakukan di game berikutnya, dan ini terbukti gitu kan. Ferran Torres bisa membungkam para kritisinya lah yang sempat overacting di awal turnamen. Namanya juga fans sepak bola lah ya. Iya. Ini sih nggak serandom gol Eder ya. Kayak Eder, banyak orang ini siapa sih? Gitu waktu Euro 2016. Ferran Torres ya orang juga udah punya, lumayan tahu, ada tapi pedigrinya. lebih mungkin kalau winning goal itu Nico Williams kan, yang kalau Merino nggak dianulir itu ya, yang dan dirasa ngeliat foul. itu sebagai sebuah Gue juga false enggak ya, sih. sebuah Orang bilang challenge katanya ya. itu nginjek kaki, tapi kan gue nggak tahu apa kayak Dia kan jaga balance aja. Ih, gua nggak- jadi posisi badannya Merino itu yang dianggap oleh referee juga mungkin ada potensi dia dengan sengaja gitu. Sengaja, kan. padahal ada kan- force untuk namanya menginjak juga orang Otamendi ya. bertahan untuk gak jatuh. Otamendi, iya, Kakinya accidental kan nggak itu. bisa, lu nggak bisa nentuin kaki lu mau jatuh di mana bang. Iya. Dan itu gue kayak, ya udahlah, nggak jadi gol nih. Itu Kalau makin sebel. Spanyol nggak menang, Iya. itu bisa mungkin. Nah orang jadi makin hal sebel yang- tuh. Makanya save football itu gitu-gitu juga kejadian-kejadian Mungkin kayak gitu. karena apa ya maksudnya bercandaan atau omongan orang yang bilang apa namanya anak FIFA itu ya kalau misalnya kayak gitu seorang kayak ya ini beneran kali ya gitu ya kan. Enggak. Padahal enggak ya cuma kejadian di situ doang. Tapi ya pertandingannya ya gue sangat menyayangkan masa shot 0 shot on XG-nya 0,0 tuh 90 menit iya. gimana sih? Kenapa bang? Sebelum Enzo kartu merah loh, itu sama loh maksudnya Sama kayak aja. Nggak akan nolong juga sih, 11 iya, tetap kayak outcome-nya kenapa? akan- Lu Argentina, lu bukan soal fisik doang, lu bukan soal main kasar doang, lu punya skill pemain-pemainnya, lu pemain papan atas gitu. Iya. Maksudnya kayak kenapa? Ya sepertinya menjadi masalah bagi Argentina ya justru extra games yang ada buat mereka di ajang ini gitu. Banyak yang mengkritisi FIFA dengan tambahan round of 32 dan tentunya untuk tim yang punya rata usia plus 3 dari Spanyol ternyata impact-nya sangat terasa, dengan rest yang lebih sedikit impact-nya terasa gitu, dan mereka sepanjang laga ya ngejar bayang-bayangannya, jadi udah berat lah. Apalagi dengan tadi ya momen pertama di game itu, Unai Simon bisa melakukan hadangan terhadap Leo Messi, itu udah set the tone buat Spanyol, dan ya itu yang membuat Argentina nggak bisa apa-apa sih. Dan pemain si Spanyolnya juga melewati pemain tackle para pemain Argentina dengan cara elegan, nggak ada protes, Ya, itu santai dia. banget. Itu yang ngebuat pemain Argentina kayak anjir nih. Enzo aja masih ini kan, pas kukurnya gini ke Messi kan, Enzo dari kartu merah masih, dia mau ngajak teman. Itu menurut gua momen paling aneh sih, maksudnya kayak kuku nih cuma gini ini gua dia bilang kasih tau ini terus Messi kayak Messi aja ngadu ya. Bang Messi, abang nih kan papan atas nih, nggak usah lah begitu Bang Me. Menurut gua kayak udah frustasi Messi-nya, udah frustasi, udah Enzo-nya kebawa. sebelum cabut gini dulu. Kayak Enzo jadi villain sih. karena gila. kuku tuh nggak begini nih, Iya. begini. Jadi kayak Messi tuh, kayak, Messi ngapa? Anjing, dua kata lucu, Messi cepu. Messi cepu. Messi cepu, anjir.
Iya, cuma kita akan lihat ya nanti ke depannya karena tadi masih muda itu ngaruh banget. Tapi yang jelas, kalau banyak orang kritik soal Piala Dunia kali ini atau keputusan FIFA dengan menambah peserta, menambah roundnya, dan ada banyak gebrakan-gebrakan lain yang kita nggak biasa gitu ya. Gua rasa buzzer-buzzer FIFA sih bakal kayak, lihatlah kisah Cabo Verde, Fozinha, gitu. Dia akan lihat-lihat nih keputusan gua menghadirkan negara-negara seperti ini. Maksudnya akhirnya bisa bersanding dengan Rene Higuita, Iya. Jorge Campos. Pasti dia kayak gitu tuh, dibakar-bakar lagi kan. Ini adalah story sehingga semua orang berhak memiliki mimpi. Small Island Big Dreams. Tapi menurut gua Piala Dunia kali ini diselamatkan oleh babak perebutan semifinal, Nah. perebutan juara 3 sama final. Nah, Perebutan juara 3. nah oke, kita ke perebutan juara 3 ya. 10 gol. Ini tuh sebelum 10 gol ya. Babak pertama 4-0 gitu dulu. Itu aneh. Itu hal yang aneh. Main jam 4 4 gol. Lu bayangin, Aneh. 4 Aneh. gol. Kayak lu kayak 4 gol. Ini kayak latih tanding berhadiah. Iya kan? Kayak Bang, lu main aja deh, Bang. Sebelum pertandingan rame, wah Kobe nggak main. Oh, cedera mau diapain lagi? Lu mau marah-marah sama Tuchel. Ya kagak main walaupun pemanasan. Ada di pokoknya gitulah, pokoknya drama-dramanya 4 gol. Bukayo Saka nggak dimainkan sepanjang pertandingan lawan Argentina Aneh banget. untuk mencetak hat-trick. Iya. Tujuannya itu tujuannya. Juara dari itu. Jun, Iya. dari Diberikan dari Jun. platform Iya kan? untuk bisa lepas landas. Betul. Di perebutan 3-4. aneh sih itu Ini maksudnya. sebabnya mengapa pertandingan 3-4 itu harus dihentikan menurut Nggak gua. penting. Terlalu konyol, terlalu lucu itu, tapi yang mungkin membuat orang Amerika senang kayak All Star Game. Iya. All-Star game. Sangat Amerika ya. No defense. Sangat Amerika. banget. No defense. Mau ditutup nggak jadi, mau agak ada agresi tapi nggak bisa Nggak gitu kan. Karena musim mau mulai juga, mereka nggak berani ngambil resiko juga. Dan mereka Apakah- udah pengen holiday aja. Balik kan? Apakah ini adalah konspirasi membuat Kylian Mbappe untuk menjadi top skor? Karena kan dilepas. Karena Messi nggak bisa lewat. Gini, Messi nggak golin kan di final. Oli Watkins babak kedua masuk. Kok tiba-tiba dia dengan gampang memberikan bola? Golnya Mbappe kedua, dia kan direbut nama dari Jude Bellingham tuh ya. Tak, dan karena kayak, kok lu gitu sih? Balik ketawa-tawa. Jogging. Apakah ini sebuah tahan? Kayak udahlah, lu 2 gol deh, minimal 2 gol. Itu gitu. di Prancis yang paling serius Mbappe doang itu. Sumpah. Itu dari babak pertama tuh Mbappe ngeliat kok 2 gol sih, apa sih ini katanya udah Tapi dua kan gol. juga segala nggak ada. dengan halftime dia ngoceh-ngoceh sama Thomas Tuchel agak bercanda itu juga kan kesannya Aneh. menurut Kayak ya udah. PSG reunion. Yang aneh ini tau, yang golnya Saka ya, Yang pernah- Rashford. Oh, yang Rashford. Ya Rashford itu mainnya udah maju kayak ayam nangkep ayam, digocek-gocek koper, aneh banget fans gua. Fan football di Senayan itu kayak kita main anak jersey forum. Emang fun football, akhir-akhirnya mereka 2 bareng itu, back-backnya 2 bareng. Itu yang Saka awalnya Bellingham megang bola tuh Saka penalti set. Lu lihat ini ya Mbappe gini. Sekali ketawa kayak ya deh ya tanggol kayak Kayak laga eksibisi yang udah pensiun gitu loh, Iya, tau gak sih, jadi, testimoni match mindset gitu. penonton yang datang kan udah khawatir tuh, aduh daripada nggak mau main lagi nih. Oh terhibur. Woi, Woi, early karena goal, press connya that's- semua udah bilang kayak ya Prancis udah bilang ya gue yakin Inggris juga nggak mau main sih pertandingan kali ini. Tuchel juga bilang kayak ya udahlah apa yang kita harapkan ya kan. Tapi emang kalau dari segi bobot pertandingan harusnya Perancis yang lebih pengen menang gitu kan. Deschamps terakhir gitu. Tapi Tapi kelihatan malah bagaimana- Inggris. Gimana Mereka 4-0 pertama tuh udah nggak mungkin. mempraktekkan upaya untuk meraih kemenangan juga enggak gitu. Dan aneh banget di first half itu gitu. Kalau lo mau kasih persembahan terakhir lah buat Deschamps, apalah gitu yang istimewa kan nggak kayak gitu. Nggak juga. kelihatan. Dan gitu. ini untungnya ini laga loser lawan loser sehingga fun match ya. Kalau ini laga serius, Inggris dikejar 4-0 jadi 4-3 geter ini. Udah pasti Geter. kebalik Defending, itu. defending lagi. Defending Pas 4-3 anjir Inferior lagi. menang Langsung Prancis. masuk semua. Denburn, Chalobah. Langsung menang Prancis ya. Caloba kemarin debut Caloba. Defense kok begitu Caloba ya. Jatuh duluan. Jatuh duluan Caloba. Enggak lu bayangin udah 4-0 jadi 4-3 nih ya. Tegang sih itu kalau Gue juga nonton. nonton kayak wah kalau kekejar Tuchel abis nih sama warga nih ya kan. Dari 4-0 gila sih. Pas 4-3 tiba-tiba penalti ya kan. Nah, Ya, just fan, 5-3. 5-4. Kayak apa anjir 5-4. Kayak nonton gitu cuma ketawa doang kan. Apa sih ini match? Nggak jelas. Tapi kayak ya. Lu Jude Bellingham terakhir lah. Tapi ya udah penting kan menghibur semua warga pagi-pagi buta jam 4 sampai jam 6 sebelum pada hari. Harusnya sekalian aja sarapan. tuh tim Prancis sama tim Inggris pakai jersey klub masing-masing home and away. Iya, Oke, bener. lebih Feel seru. All-Star tahun 90-an tuh. East West tuh ya. jatuhnya ya. Jersey klub masing-masing. Iya. Tapi nggak ada positive takeaway yang bisa lu ambil dari From the third game place. nggak ada. Gak ada apa. Nggak ada. Karena Coba lah kita positif. karena kagak ada beban, nggak ada Iya. beban. Terus kayak ya udah kalau lo kalah pun juga Inggris kan pas yang 2018 kalah juga ya udah kan santai aja lah Belgia. Karena Tapi positif ini doang, itu
terjauh Inggris lah dari 1968. Oh iya. Itu positif way-nya, bro. Udah. Dapat medali lah, Tuchel dapat medali lah paling enggak. Best from the rest. Best from the rest. Sejak 66 nih tertinggi ya Inggris ya. Sejak 66 tertinggi. Tapi Apalah artinya? apalah artinya kalau buat Inggris dan Prancis yang targetnya adalah juara. Mungkin kalau yang di sana adalah katakanlah Maroko lawan let's say katakanlah Brazil. lawan Belgia gitu. Ya lu pasti punya sesuatu yang diperjuangkan kan. Ini 4 tim yang ada di semifinal tuh semua targetnya juara gitu. Dan Iya, kalau perebutan benar-benar. juara 3 kayak Udah tinggal ampas saja. Makanya fokusnya media di pertandingan. Fokus media itu di rekor. Jude Bellingham melewati rekor Harry Kane, Gary Lineker dengan gol terbanyak di 7 sebuah gol, ya. kompetisi Piala Dunia 7 gol. gol, ya. Olise melewati Pele 7 assist. Mbappe melewati Messi dan top skor sepanjang masa World Cup-nya masih banyak Messi pensiun. Gitu tuh. Fokusnya tuh di individual performance. 7 assist 0 gol. iya. Ada satu tendangan dia yang Dia nggak ada gol loh. Nggak ada, dia nggak ada. Ada tendangan yang di depan gawang yang ke kiri bolanya. Berkali-kali kemarin Yamal 1 berkali-kali. gol 0 assist kan? Iya. kalau Yamal nggak salah. 7 game 1 Iya. gol 0 assist. Tapi tipikal bintang-bintang itu kalau main di Piala Dunia terkadang flop sih. Wayne Rooney Iya. si nyetak Nah gol. ini yang anomali gitu untuk beberapa bintang yang dianggap harusnya agak struggle tapi enggak gitu kan. Harry Kane bagus, Leo Messi oke juga, Iya, Mbappe, Haaland semua. Haaland, Mbappe semuanya Jude Bellingham. menjadi satu hal yang ya mungkin positif di situ gitu kan. All the stars they showed up lah untuk Dan ajang setiap Piala Dunia itu pasti ada yang flop aja, yang pemain yang digadang-gadang untuk bisa menjadi yang bisa nyetak gol lah atau nggak jadi bersinar ternyata enggak di Ya mungkin 2000. kalau flop sih Jerman sih gue disappointing. Iyalah. Jerman, Belanda disappointing juga. Tapi kan kalau Belanda udah kita expect. Iya. Gue Brazil sih gue. Brazil. Brazil sih gue. Tapi Brazil kan ya susah ya. Ya lo Norway sih emang rekornya jelek ya. Iya. Tapi Jerman ya. Dia Oh, dan Paraguay ya. Iya, dan Brazil di Ancelotti ya kayak Brazil pengen main cara Italia tapi tidak dengan personal yang tepat gitu. Jadi Gue yang ya, kecewa. sepakat gue. ada disconnect-nya di situ. Gue juga Scotland. Tapi kemarin wah langsung berpesta. Berpesta. Scotland. Iya. Wah jatuh. Wah, Wah, Messi tanda-tanda jatuh. Messi jatuh. Tanpa Messi ada jatuh. tanpa ada Bang pegangan Messi apapun. jatuh. Gila. Bang Apakah Messi ini jatuh. kejatuhan Messi? Bukan kejatuhan, emang akhirnya posisi dia sebagai top scorer di balap sama Kylian Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Ya Scotland kemarin merayakan lah kekalahan Inggris itu mereka pesta pora Gila, luar bisa biasa gitu ya. itu. Ya gimana dong dua negara itu, dan negara itu akan bersatu lagi untuk Home nations. Piala Eropa. Euros. Piala Ada Eropa. Wales juga ya. Ada, jadi kayak Yoi. akan bersatu di Britania Raya, Scotland, Wales sama Inggris ya. Ambasadornya pasti Bell. Wayne Rooney, ya kan. Beckham ada lah pasti. Ya siapa lagi lah ya. Iya. Kalau nggak home sih nggak. Kalau Inggris itu juga lucu mah. Ritual 2 Tapi Tuchel ini masih stay gak sih jadinya? Stay. Ya buat Stay Euro. lah. Buat Euros ya. Nah pertanyaannya ya, Harry Kane itu udah nggak lagi muda ya. Striker Inggris sekarang masa si ini siapa namanya Liam Delap Evan Ferguson. Dia bukan Inggris. Scotland. Ini Solanke, Ferguson. Solanke. Ferguson Island. Ireland, Pak, Evan Ferguson. Dominic Abis-abis ya. Calvert-Lewin. Welbeck tutup. Jangan pensiun dulu kamu Welbeck. Harry Kane nggak boleh pensiun, lu nggak boleh pensiun, Harry Kane namanya 40. Watkins ya, Tony juga tuh ya. Ya. Enggak lah, Kane masih bisa lah 2 musim lagi. Harry Kane. Ya untuk Euro masih bisa lah. Bisa. Euro bisa. Ya Piala Dunia juga bisa Piala Dunia karena Inggris udah punya striker lagi. Jauh belum Piala Dunia baru tuh. Jadi dia selamat buat Spanyol. Well, the- Vamos, Viva Viva Espanya. Espanya. Terima kasih Piala Dunia sudah menemani kita selama 1 bulan. Adia nih terima kasih Thank you. sudah menemani kita pagi, sore, siang, malam di layar kaca ya. 104 pertandingan. Pak Jerry dan Pak Waldo kurang tidur sepertinya. Asli. Ya kan? Momen yang gak bakal gue lupain adalah back to back nonton Norway. quarter final. Norway, Inggris, habis itu Inggris Argentina itu back to back extra sama time. Yes. Gue juga, Allah, gua itu juga bakal tidak lupain itu. melupakan nonton itu karena kulit gue kebakar di fan zone. Kayak Panas gue bilang, ya. boleh nggak kita live-nya pas Argentina aja karena jam 6 sore, Iya. disuruh jam 2 siang. Kayak Venice Beach, mohon maaf nih, ini Berat. Berat. Ya udah. Lahir ada update, Dok. Oh ya, update dari Kanjuruhan dulu gue belum baca. Gila. Belum siap, belum Jadi siap. Lagi. update dari Kanjuruhan, Rans Nusantara bakal main di Kanjuruhan, tapi Oh, Pemkab Malang masih menunggu pengajuan resmi surat permohonan resmi untuk menyewa stadion. Terus juga sejauh ini Pemkab belum menerima surat permohonan resmi karena surat permohonan ini penting untuk menentukan jadwal penggunaan stadion sekaligus menghitung biaya sewa sesuai kebutuhan masing-masing klub. Rans yang sekarang main di Championship yaitu divisi kedua masih melakukan verifikasi kelayakan stadion ini, sumber dari radarmalang.jawapos.com. Ya. Yes, itu dia. Dan masih ada 1 episode lagi ya dari Piala Dunia FC.
sebelum kita menutup musim bola? Regulernya. Oh, itu reguler ya. Ini berarti episode terakhir. Terakhir. Dari Ini Pilden episode FC, terakhir. terima kasih udah menyaksikan Pilden Pilden FC. FC. Dan menyaksikan juga Jude Bellingham, bagus. Oh, tapi puas dia. Iya benar. Apa? Lu mau ngomong apa? Dadah. Lu mau ngomong apa?